Kali ini Pical kedatangan sebuah PC gaming dari Acer dengan prosesor dari AMD dengan generasi yaitu Zen 2. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah PC gaming dari brand Acer yaitu Acer Nitro N50 110. PC ini merupakan jenis PC yang sudah siap pakai ya, sudah jadi dan kalian tinggal pergunakan saja. Pical tahu pasti ketika bahas PC pre-build seperti ini pasti udah beberapa dari kalian langsung bilang lebih mending PC rakitan. Nah, kita akan bahas secara mendalam baru kita akan bisa tarik kesimpulan setelah itu ya. Untuk model yang kita akan review kali ini itu memiliki spesifikasi yaitu prosesor dari AMD yaitu AMD Ryzen 7 3700X, RAM 16GB DDR4, storage NVMe 512GB dan juga hard disk 1TB 7200 RPM dan Nvidia GTX 1660 Ti. Untuk desain dari Acer Nitro N50 110 ini tuh secara umum berbentuk mirip dengan PC biasa. Berbentuk bagian samping kiri dan kanan tuh ya biasa aja gitu. Ala-ala PC branded kantoran gitu deh. Cuma paling perbedaannya di sisi kirinya yang lobangnya ini tuh lebih gede dibandingkan PC kantoran biasa. Dari tampilan belakang juga warnanya biasa banget. Warnanya ini klasik, nggak ada yang unik juga di sisi bagian belakang. Perbedaan paling mencolok itu jelas di bagian depannya. Ya, kalau kalian bisa lihat di bagian depan dan di bagian atas, ini akan agak sedikit lebih unik gitu. Di bagian depan ini secara estetika terlihat nuansa gamingnya. Didominasi dengan warna hitam dan juga warna merah. Ini merahnya merah-merah marun begitu. Ya paling di bagian atasnya tuh cuma ada logo Acer begitu doang, warna silver. Kemudian di bagian bawahnya ada bentuk V seperti ini, yang akan menyala berwarna LED merah pada waktu PC ini dihidupkan. Selanjutnya di bagian bawah itu ada satu slot untuk DVD yang penempatannya tuh secara vertikal, dan di bawahnya tuh ada tulisan Nitro, yaitu modelnya, dengan aksen silver mirip seperti tulisan Acer yang ada di atasnya tadi. Bagian kiri dan juga kanannya, kalau kalian bisa lihat di sini, itu tuh akan ada aksen berwarna merah seperti ini, yang juga berfungsi sebagai aliran udara masuk, sekalian menambah aksen gaming dari PC ini. Namun di sisi kanan, ini tuh ada tersedia beberapa buah port yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk bagian atasnya, ini tuh terdapat tombol power dan juga satu fitur menarik, yaitu wireless charging. Iya, casing dari Acer Nitro N50 ini tuh memiliki fitur wireless charging untuk bisa mengisi daya kepada handphone ataupun device lainnya yang sudah mendukung akan sistem QE ya atau Key wireless charging. Pical coba tes di daily driver Pical yaitu Samsung S10 Plus dan juga iPhone 8 Plus dan fungsi ini berjalan dengan baik kok. Walaupun rate dari dayanya ini nggak tinggi sehingga pas waktu di S10 Plus ini nggak terdeteksi sebagai fast wireless charging. Dan kemudian kelemahannya di bagian ini adalah bahannya tuh yang nggak keset gitu ya. Jadi sehingga pas waktu Pical coba taruh iPhone 8 Plus itu tuh HP-nya meluncur secara pelan-pelan ke bagian belakang dan sehingga kontaknya tuh nggak pas dan akhirnya jadi nggak nge-charge. Selanjutnya, untuk dimensi dari PC ini adalah 34 dikali 16,3 cm dengan kedalaman 35 cm dan total berat PC ini adalah 7,4 kg. Untuk I/O port-nya itu mulai dari bagian belakang, di bagian atas tuh ada power supply-nya dan selanjutnya tuh ada total 6 USB port di bagian belakang yaitu tipe A semua dengan konfigurasi yaitu 2 buah port USB 2.0, 2 buah port USB 3 Gen 1, dan juga 2 buah USB 3 Gen 2. Selanjutnya ada 1 buah port Ethernet Gigabit, dan 3 audio jack yaitu untuk mic, line out, dan juga line in. Dan sisanya di bagian bawah tuh ada port dari VGA card-nya sendiri, yaitu port DVI-D atau DVI digital, 1 port full HDMI 2.0 dan 1 port DisplayPort 1.4. Dan juga ada Kensington lock di bagian area kanannya. Di bagian depan ada beberapa port tambahan, yaitu 1 port USB 3 Gen 1 tipe A, 1 port USB 3 Gen 2 tipe C, 1 SD card reader, dan 2 buah port audio yaitu untuk mic dan juga untuk headphone. Kemudian di PC ini juga sudah memiliki Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi, yaitu dari Qualcomm Arteros QCN FA 344A. Sehingga akan memudahkan untuk mau koneksi ke jaringan Wi-Fi yang sudah ada di rumah, kalau kita nggak mau repot-repot lagi tarik kabelan. Selanjutnya kita akan coba langsung tes performa dari Acer Nitro N50 110 ini. Untuk prosesornya ini sudah mempergunakan AMD Ryzen 7 3700X, yaitu prosesor dari generasi Zen 2 yang sudah mendukung arsitektur 7 nanometer. Base frekuensi dari prosesor ini sendiri adalah 3,6 GHz,
dan bisa diturbo hingga 4,4 GHz. Secara inti, prosesor AMD Ryzen 7 3700X ini tuh memiliki 8 inti fisik dan 8 inti virtual, sehingga totalnya ada 16 inti. Dan kemudian prosesor ini memiliki TDP sebesar 65 watt. Pical akan coba buka dalam dari PC ini ya, untuk kita bisa bahas secara mendetail apa aja sih isi yang di dalamnya. Yang pertama, untuk coolernya ini tuh mempergunakan cooler biasa ya, bukan seperti cooler bundling dari prosesor AMD Ryzen 7 3700X. Kalau di website AMD, ini tuh harusnya dengan prosesor Ryzen 7 3700X, kita tuh harusnya dapat cooling fan, yaitu Red Prism, yang sudah punya RGB yang bisa kita atur gitu. Nah, ini yang kita dapat tuh polosan banget, dan lebih mirip dengan tipe cooling dari AMD, yaitu Near Silent 125 watt AMD Thermal Solution. Kita belum bisa pastikan apakah perbedaan ini akan berpengaruh pada impact performance maksimal yang bisa dihasilkan, dan ya semoga aja ke depannya kita bisa punya kesempatan untuk cek perbedaan antara kedua cooling fan ini. Selanjutnya untuk motherboardnya, ini tuh memiliki form factor yaitu Micro ATX dengan chipset X570, sehingga untuk slot PCIe-nya ini tidak akan sebanyak dari motherboard ATX pada umumnya. Dan lebih parahnya lagi, Micro ATX-nya ini tidak lebih banyak dibandingkan Micro ATX pada umumnya. Dan kemudian satu slot PCIe-nya ini sendiri sudah diisi dengan NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Nah, untuk kartu grafisnya, ya, yaitu tadi NVIDIA GTX 1660 Ti, ini tuh memiliki ukuran yang cukup pendek, yaitu 14,5 cm. Dan ini hanya ada satu kipas. Selanjutnya, untuk power yang disediakan oleh power supply bawaannya ini tuh tergolong terbatas ya, yaitu hanya ada satu kepala dengan 8 pin dan satu kepala dengan 6 pin untuk GPU-nya. Sehingga kalau GPU-nya butuh 16 pin ya, seperti kayak GeForce yang tinggi ataupun AMD Radeon yang cukup di atas, itu mereka butuh sekitar 16 pin. Nah, kalau GPU kita butuhnya 16 pin, maka nggak bisa kita pakai power supply bawaan dari PC ini. Untuk power supply-nya sendiri tuh ini mempergunakan dari brand Lite-On, yaitu dengan daya 500 watt, dan sertifikasi daya 80 plus gold. Namun sekedar catatan aja, untuk variasi kabelnya ini tuh nggak banyak banget yang ditawarkan. Seperti tadi, power untuk GPU-nya tuh terbatas hanya sampai 14 pin secara total, dan bahkan tuh ya, nggak ada lagi kabel power untuk memasang hard disk kedua. Sangat disayangkan banget ya dengan performa begini, 80 plus gold, tapi terbatas banget di ujungnya ya. Untuk tes performanya, Pical jalankan beberapa rangkaian benchmark. Yang pertama Cinebench R20, dan Acer Nitro N50 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 4.572. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya, Pical jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 3 menit 13 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya, Pical coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari PC ini, dan hasilnya adalah skornya tuh 9.104 untuk Essential, 6.653 untuk Productivity, dan 8.332 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata PC ini tuh mendapatkan skor 5.708, dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk urusan grafik, PC ini dibundling dengan GPU dari NVIDIA yaitu GTX 1660 Ti, yang memiliki memori dedicated sebesar 6 GB GDDR6. Untuk tes GPU-nya, kita coba jalankan 3D Mark Times Pi, dan hasilnya untuk CPU ini mendapatkan skor 9.183, dan GPU-nya ini adalah 5.338. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sekitar 5.695. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Oke, selanjutnya kita akan langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Untuk game GTA 5 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 45 FPS dengan maksimum 60 FPS dan minimum 18 FPS. Untuk game FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 187 FPS dengan maksimum 221 FPS dan minimum 24 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 52 FPS dengan maksimum 131 FPS dan minimum 14 FPS. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan setting Very High, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 30 FPS dengan maksimum 31 FPS dan minimum 4 FPS.
Untuk game The Witcher 3, Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka kita bisa mendapatkan rata-rata frame rate 50 FPS dengan maksimum 62 FPS dan minimum 8 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2019, dengan resolusi Full HD dan setting High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 54 FPS dengan maksimum 181 FPS dan minimum 12 FPS. Terakhir, untuk game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 58 FPS dengan maksimum 72 FPS dan minimum 8 FPS. Untuk urusan gaming sih, di Full HD kalian bisa pastikan rata kanan ya, di frame rate yang cukup playable. Tinggal geser aja rata kanan, itu semua harusnya nggak ada masalah. Paling kalau misalnya kita pakai monitor yang QHD atau 4K ya, kalau kayak Pichel gini, Pichel harus turunin either settingnya atau enggak untuk turunin resolusinya sendiri untuk mendapatkan frame rate yang bisa dimainkan dengan nyaman. Terakhir, Pichel tes Adobe Premiere menggunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya PC ini berhasil merender project 15 klip 4K 30 FPS, dan berhasil diekspor dengan format H264 dan preset High Quality 4K dalam waktu 5 menit 24 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Oke. Sekarang mungkin kita akan pasti paling menunggu-nunggu informasi soal ini. Setelah kita sudah bahas spek, kita sudah bahas model, kita sudah bahas desain, kita akan coba cek dan bandingkan apakah harga yang ditawarkan di Acer Nitro N50110 ini itu masuk akal atau enggak sih dibandingkan sama spek sejenis jika kita rakit sendiri. Sekedar catatan aja ya, untuk spek yang kita akan review kali ini tuh ditawarkan dengan harga Rp22.999.000. Cukup wow harganya kan? Nah, pasti setelah kalian udah dengar harganya, beberapa dari kalian langsung bilang, oke, fix. Sudah langsung harus PC rakitan. Tapi tunggu dulu, kita akan coba buktikan mana yang paling oke pilihannya, dan apakah memang PC ini cocok buat kita atau bukan. Untuk referensi harga, Pichel ambil dari price list Vira Indo per tanggal 15 Juli 2020. Dan juga secara fungsi, Pichel akan bandingkan dengan fitur yang hampir sama, dan Pichel coba sebisa mungkin untuk Apple to Apple. Secara prosesor, AMD Ryzen 7 3700X yang retail itu dihargai Rp4.950.000, termasuk dengan bundling cooler AMD Raid Prism Cooler. Sedangkan di Acer N50 ini hanya mempergunakan cooler biasa, sehingga kita akan taruh catatan minus di sini. Untuk motherboard yang soketnya AM4 dengan chipset X570, kita pilih yang paling murah, yaitu Galax X570M di harga Rp1.930.000. Ini pun dengan model ini kita sudah bisa dapat motherboard yang punya satu slot PCIe 4.0 full size yang X16 dan juga dua slot PCIe 4.0 X1. Kemudian untuk port SATA-nya sendiri secara total ada 4 ya. Kemudian chipset X570-nya ini sendiri sudah ada kipas di bagian atasnya sehingga membantu pengaturan temperatur yang lebih baik. Sedangkan di Acer N50 ini terbatas banget. Tadi satu slot PCIe 4.0 yang full size dan kemudian port SATA-nya hanya cuma punya 2 ya. Selisih 2 gitu. Plus juga tidak ada kipas di chipset X570-nya. Untuk RAM kita pilih yang sama frekuensinya dan juga konfigurasinya sama, yaitu 2x8 GB. Pichel pilih Corsair DDR4 Vengeance LPX PC 2100, 16 GB dengan konfigurasi 2x8 GB, yang khusus untuk AMD Ryzen dengan harga Rp1.280.000. Memori dari Corsair ini sendiri pun punya heatsink yang jujur lebih cakep dibandingkan dengan polosan yang ada di Acer N50 ini. Selanjutnya untuk power supply kita coba cari yang sama yaitu 500 watt dengan sertifikasi 80 plus gold. Dan pilihan kita jatuh kepada EVGA itu ya, 550 watt, 550 GD 80 plus gold dengan harga Rp930.000. Ini memiliki spesifikasi 50 watt lebih tinggi dibandingkan yang dipaket dalam PC ini. Namun dengan sertifikasi yang sama dan juga sama-sama non-modular, ini tuh pasti jauh lebih banyak urusan kabelnya dibandingkan yang ada di dalam Acer Nitro N50. Kalau untuk storage, yaitu tadi adanya hard disk 1 TB 7200 RPM dan NVMe 512 GB, ini tuh kita bisa pilih dari Seagate 3,5 inci 1 TB SATA 3 Barracuda di harga Rp670.000 untuk hard disk. Dan kemudian untuk SSD-nya kita pilih Intel SSD 512 GB 660p series M2 di harga Rp1 juta untuk NVMe SSD storage-nya. Sehingga secara total Rp1.670.000. Selanjutnya di urusan GPU Nvidia GTX 1660 Ti, kita pilih yang EVGA GeForce GTX 1660 Ti Xe Black
6GB 192-bit DDR6 dengan harga Rp4.480.000. Ini sama-sama udah 6GB grafik RAM-nya dan juga sama-sama ada satu buah kipasnya. Untuk fitur Wi-Fi dan Bluetooth, Pical pilih combo USB yang sudah ada keduanya, yaitu Wi-Fi 802.11ac dan juga Bluetooth 4 yang di harga Rp200.000. Dan di bagian casing ya, kita pilih yang mendekati yaitu Cooler Master Silencio S600 tempered glass dengan harga Rp1.480.000. Di mana ini menawarkan dua buah USB 3, satu buah port combo audio, dan satu buah SD card reader. Oke, untuk urusan software, Pical pilih dari Windows 10 Home yang sudah dibundling ya untuk versi retailnya ya, bukan versi OEM ya, karena kita akan buatnya ini beli secara terpisah, yaitu seharga Rp2.230.000. Oh ya, jangan lupa tambahin wireless chargingnya ya. Kita pilih saja charging base-nya dari Baseus, yaitu Baseus CCAL AJK01 seharga Rp150.000 aja. Nah, dari sini kalau kita totalin tuh biaya dengan spek tersebut yang tadi Pical udah jelasin, itu mencapai harga Rp19.300.000. Jadi dibandingkan dengan harga retail dari Acer Nitro N50110 ini, yaitu Rp22.999.000, maka ada selisih Rp3.700.000. Dari selisih ini, Pical punya dua sudut pandang yang kalian bisa pertimbangkan ya. Kalau kalian memang cukup paham dalam merakit PC atau memang tidak ada masalah dengan PC rakitan, maka kalian bisa dapat spek yang lebih bagus, ruang untuk upgrade yang lebih bagus, lebih besar, dan juga desain yang bisa lebih meriah. Di selisih Rp3,5 juta, kita tuh bisa naikin GPU-nya ke NVIDIA RTX 2060, atau untuk AMD bisa pilih Radeon 5700 XT. Atau kalau kalian sudah happy dengan konfigurasi yang tadi, kalian bisa upgrade opsi lain seperti tambah hard disk ke 8TB, atau mungkin beberapa opsi lainnya lah, mungkin bagusin casing, atau beberapa fitur lain yang kalian mau. Nah, jika yang Pical jelaskan tadi tuh membuat kalian menyatakan, iya betul tuh. Nah, bisa jadi kita bukan target pasar dari produk ini. Namun, jika kalian adalah orang yang gak mau repot dari segi apapun, pokoknya kalian mau beli PC gaming dari brand yang kalian sudah kenal, dan jika ada kenapa-kenapa, baik di salah satu komponennya gitu ya, kalian cukup aja ke satu lokasi aja, yaitu via service center Acer-nya, tanpa perlu lagi ke satu-satu brand komponen PC kalian. Dan jika kalian menganggap selisih Rp3,5 juta itu tuh sesuai atau bahkan jauh lebih murah, dibandingkan ekspektasi kenyamanan yang kalian akan terima, ya maka selamat. Ini bisa jadi merupakan PC yang jadi cocok untuk kalian. Atau mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat kalian. Kedua sudut pandang tersebut itu nggak ada yang salah kok. Jadi memang tergantung kepada masing-masing kitanya aja. Bagaimana cara kita menyikapinya. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, PC gaming dari Acer ini yaitu Nitro N50110 merupakan salah satu alternatif buat kalian yang sedang cari PC pre-built. Secara spek sih ya sudah cukup oke, namun ada beberapa keterbatasan yang sepertinya dibuat oleh Acer sehingga menghambat performa maksimal dari PC ini. Beberapa catatan Pical ada di bagian solusi pendinginan dari PC ini yang menurut Pical cukup kurang ya untuk mampu mengatasi tenaga dari AMD Ryzen 7 3700X. Sehingga prosesor Ryzen-nya ini tuh selalu throttling dan nggak bisa bertahan di frekuensi maksimalnya. Kemudian di bagian upgradability-nya yang sangat terbatas, ini tuh nggak ada sama sekali slot PCIe kosong. Opsi upgrade storage juga terbatas, dan power supply dengan konektor yang juga terbatas. Ini tuh merupakan critical factor yang menjadi penghambat kemampuan untuk upgrade di PC ini. Secara desain sih Pical nggak ada masalah ya. Terutama di bagian depan ini tuh gimana ya, oke lah cukup nggak terlalu ekstrim, karena Pical nggak terlalu suka yang ekstrim-ekstrim juga gitu ya. Namun di bagian samping dan belakangnya, ini kalau sedikit di touch up sedikit gitu ya, kalau misalnya bagian belakangnya ini dibuat warna hitam, itu pasti akan jauh kelihatan gagah dan nggak seperti PC kantoran seperti ini. Tapi ya sekali lagi, buat kalian yang nggak mau repot dan punya uang 23 juta, dan kalian cuma pengen cari aja PC gaming yang kalian bisa langsung pakai tanpa pakai pusing-pusing lagi, ini bisa menjadi alternatif buat kalian. Dan menurut Pical ini opsi yang cukup fair kok. Plus dengan catatan-catatan yang Pical tadi sudah bahas sebelumnya. Jadi paling itu aja sih review dari Pical kali ini terkait dengan PC gaming dari Acer, yaitu Acer Nitro N50110. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya.
Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Kalian like, kalian share, kalian komen, kalian follow. Pokoknya kalian ramaikanlah semua dari sosial media Pichel. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!